Shalom dan selamat pagi. Saat ini kita berada dalam Victorious Devotion. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami bisa kembali merenungkan firman-Mu. Untuk kami dapat menjalani hidup kami secara khusus hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk memahami apa yang kami baca. Dan apa yang kami renungkan, biarlah membangun iman, membangun pengharapan, dan menuntun langkah hidup kami hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, supaya dalam perenungan pagi hari ini sungguh kami bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Sebuah ayat dari Amsal pasal 14 ayat yang kelima. Saya bacakan dan akan kita renungkan bersama-sama. Saksi yang setia tidak berbohong. Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Jadi renungan pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan tentang saksi yang setia. Saksi yang setia. Di dalam kehidupan ini seringkali kita diminta pertanggungjawaban. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita alami, dari apa yang kita dengar. Kita diminta untuk mengatakan apa yang kita lihat tadi, apa yang kita dengar tadi, bahkan apa yang kita lakukan. Dengan kata lain, kita diminta menjadi saksi. Bulan Maret, kita bersama-sama merenungkan, mempelajari firman Tuhan tentang setia sampai akhir atau setia sampai mati. Seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat Tuhan, kepada para muridnya. Hendaknya kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan sampai akhir, sampai mati, apapun yang terjadi. Keharusan menjadi saksi bukan saja saksi iman, karena penerapan kata saksi ini bisa saja dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah peristiwa kita diminta untuk menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita lakukan. Kita ditempatkan menjadi saksi. Jadi peristiwa ataupun tuntutan kita menjadi saksi itu bisa saja terkait dengan iman kita, terkait dengan pekerjaan kita, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya kita terlibat, kita ada di dalamnya. Nah, firman Tuhan menghendaki kita kalau menjadi saksi, saksi yang setia. Supaya kesetiaan itu menjadi dasar, menjadi karakter hidup kita, termasuk waktu kita menjadi saksi. Saksi yang setia adalah saksi yang berkata, ya, tentang apa yang ia lihat, ya, tentang apa yang ia dengar, ya, tentang apa yang ia lakukan. Walaupun konsekuensinya berat. Apalagi saksi terkait dengan iman kita. Karena kalau Alkitab bicara tentang saksi setia, pasti yang pertama-tama adalah saksi yang benar. Saksi yang mengatakan apa yang sebenarnya ia lihat, yang sebenarnya ia dengar, dan yang sebenarnya ia lakukan. Atau yang sebenarnya ia percayai. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita yakini, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, ya pertama-tama terkait dengan
kebenaran, iman, terkait iman. Nah karena itu, seperti kita pernah mendengar ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi saksi, kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan menjadi saksi. Saksi Kristus dimanapun kita berada. Maka kita harus menjadi saksi yang setia, saksi yang benar. Nah saksi yang setia atau saksi yang benar ini berarti harus hidup benar. Yang kedua harus mengatakan yang benar. Karena kesaksian ini harus terwujud pada perilaku hidup sehari-hari dan pernyataan tentang apa yang ia lihat, apa yang ia dengar. Saksi yang setia tidak berbohong. Amsal 14 ayat yang kelima, saksi yang setia tidak berbohong. Jadi kalau berbohong, ya bukan saksi yang setia. Pasti Tuhan tidak menghendaki. Kalau kita dibutuhkan menjadi saksi dalam urusan-urusan yang kita hadapi, ataupun urusan orang lain yang kita hadapi, Tuhan ingin supaya kita menjadi saksi yang setia, tidak berbohong. Artinya belajar kesetiaan, belajar kejujuran, termasuk setia terhadap kebenaran, setia terhadap kejujuran. Tetapi saksi dusta menyembur-nyemburkan kebohongan. Ya, membangun opini yang bohong, supaya yang benar jadi salah dan yang salah jadi benar. Nah, kita sebagai orang percaya, seperti firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar hari ini, saksi yang setia, tidak berbohong. Kita tidak berbohong dengan apa yang kita lakukan, kita tidak berbohong dengan apa yang kita katakan. Kita tidak berbohong. Karena kalau kita berbohong, pertama-tama kita berbohong kepada Tuhan. Yang kedua, kita berbohong kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, kita berbohong kepada orang yang kepada mereka kita bersaksi. Suatu saat pasti kita akan dimintai keterangan. Ingat, jadilah saksi yang setia. Pak, bagaimana kalau saya katakan apa adanya merugikan saya? Sebuah konsekuensi menjadi saksi yang setia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa yang mengatakan kebenaran? Mengatakan apa yang adil. Nah, saksi yang setia itu mengatakan kebenaran, mengatakan keadilan, dan bukan hanya mengatakan keadilan, tapi berbuat keadilan. Tetapi jika bersaksi dusta berarti tipu daya. Berarti kalau kita mengatakan yang tidak benar, kita sedang menipu orang, tapi juga sebenarnya menipu diri sendiri. Sekalipun hal itu diketahui oleh Tuhan, ya sebenarnya kita tidak bisa menipu Tuhan. Saksi yang setia menyelamatkan hidup. Wah, tapi kalau masuk penjara, mungkin hidup kita sampai akhirnya masuk penjara gara-gara kesaksian benar. Ya, dari percakapan yang saya dengar, ada orang yang bersaksi tentang kebenaran justru masuk penjara. Ya, kalau itu yang terjadi, kita harus berani menanggung resiko. Lebih baik kita masuk penjara di dunia ini daripada kebohongan kita membuat kita terpenjara dalam hukuman yang kekal. Biasanya kalau orang sudah sekali berdusta, selanjutnya berdusta, menutup dusta dengan dusta. Tapi sekali orang berani menanggung akibat dari mengatakan kebenaran, dia akan selalu berani hidup dalam kebenaran dan mengatakan kebenaran. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Dan orang-orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Ingat bahwa orang yang saksi dusta tidak akan terhindar dari hukuman. Tapi yang mengatakan kebenaran akan mendapatkan upahnya dari Tuhan. Mari terus kita jalani hidup kita dengan menjadi saksi yang benar, saksi yang setia. Karena Tuhan setia kepada kita. Mari kita setia kepada Dia selama hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan, yang masuk dalam pemahaman kami. Tuntun kami untuk terus melakukannya, menjadi saksi Tuhan yang setia. Kami berkata apa
tentang kebenaran. Kami berkata apa adanya tentang kebenaran. Dan kami tidak menyembur-nyemburkan kebohongan dan dusta. Karena kami tahu konsekuensi yang harus kami tanggung apabila kami berdusta. Ampuni kesalahan kami kalau kami berdusta. Ampuni kebohongan kami kalau kami berdusta. Berikan kami hati yang berani, hati yang setia untuk menjadi saksi yang benar, saksi yang setia. Teguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Victor's Devotion kita hari ini. Salam kemenangan, Tuhan memberkati.